Jangan malu untuk memulai hidup biar itu jadi petani. Jangan rendahkan orang itu sesuai dengan profesinya. Petani itu bukan pekerjaan yang hina, karena petani juga yang bisa memakani seluruh rakyat Indonesia. Jadi petani itu sebenarnya pekerjaan yang mulia. Setiap pagi, jalanan Balangan dipenuhi langkah ASN yang berangkat mengabdi. Mereka mengenakan seragam, membawa tanggung jawab dan harapan masyarakat di pundak mereka. Begitu juga pasangan suami istri ini yang keduanya merupakan ASN. Namun, di balik rutinitas itu, ada sisi lain dari hidup mereka yang tak banyak diketahui. Saat jam kerja usai dan matahari mulai condong ke barat, mereka kembali ke kebun menjadi petani tomat, menanam kehidupan dari keringat dan ketulusan. Bagi mereka, pengabdian tidak hanya tentang seragam dan kantor, tapi tentang bagaimana tangan ini memberi manfaat, baik di ruang praktik maupun di ladang yang jujur. Karena menjadi berarti bukan soal di mana kita bekerja, tapi seberapa tulus kita menanam kebaikan di setiap langkah. Saya Dr. Suminto Sastrotomo, saya ASN di Kabupaten Balangan, Dinas di Puskesmas Halong. Tugas saya di Puskesmas Halong adalah dokter fungsional yang dikasih tugas tambahan sebagai pimpinan Puskesmas Halong. Perkenalkan, nama saya Erlianti, Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Saya mulai melakukan usaha di pertanian ini kurang lebih 10 tahun, terhitung mulai tahun 2015. Awal mula tanaman, saya mencoba beberapa tanaman, kalau nggak salah itu 12 tanaman, mulai jagung, terong, tomat, lombok, bangkol, timun, gambas, buncis. Tapi akhirnya yang saya pilih tinggal 3 tanaman aja sekarang, lombok, tomat, kembang kol. Cita-cita kami dari awal itu menciptakan lapangan kerja, terus menambah penghasilan intinya, dan sebagai inspirasi untuk masyarakat, karena dari dulu masyarakat di sini belum ada bertani seperti kami ini. Kalau masalah pertanian ini ya pertama hobi. Nah, kami ada lahan dan kami hobi bertani, jadi kulihat peluang ada terutama di Balangan ini kan harga sayur mayur yang mahal. Jadi coba mengembangkan hobi itu untuk jadi lahan usaha. Ya, saya sebagai seorang istri mensupport, karena pada waktu awal kami membuka pertanian memang lahan kami masih banyak yang kosong dan kurang produktif. Jadi saya mendukung sesuai hobinya suami. Sebenarnya kita bisa memilah ya, kalau PNS itu sebenarnya tugas utama kita, karena kita memang dari awal sudah komitmen untuk jadi seorang PNS atau ASN. Tetap kita kerjakan, tapi kita juga pengen punya penghasilan tambahan, terutama penghasilan yang tidak kita kerja, maksudnya penghasilan pasif lah, yang kalaupun kita nggak bekerja kita dapat hasil gitu kan. Jadi makanya kita buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang banyak, akhirnya yang mengerjakan kan orang. Kita itu di pertanian cuma memantau aja, dan mungkin ada sedikit-sedikit yang perlu kita kasih tahu atau kita briefing ke karyawan. Jadinya kalau memang kerjaan yang hari-hari itu yang ngerjakan semua karyawan. Jadi saya rasa sih tidak ada yang mengganggu untuk urusan pekerjaan sama usaha yang kita jalankan. Sama seperti yang disampaikan suami, antara PNS dan pertanian tidak ada yang mengganggu, karena biasanya saya ke
kebun itu mengontrolnya pada saat hari libur, tidak pernah pada saat hari kerja. Sebenarnya itu berangkat tadi dari hobi sendiri ya. Dulu saya itu sebenarnya seorang anak petani. Sebelum saya jadi dokter memang keluarga saya keluarga petani. Karena memang komitmen orang tua itu anak-anaknya biar nggak jadi petani sebenarnya untuk sekolah itu. Tetapi sebelum saya kuliah di kedokteran juga saya pernah bertanam. Dan saya mencoba tanaman itu juga tomat. Waktu saya SMA, saya nanam tomat dan memang saya tahu hasilnya tomat itu satu pohonnya itu berapa kilo dulunya kan. Makanya coba saya kembangkan di Kalimantan. Memang kalau secara ukuran kesuburan tanah mungkin di Kalimantan ini kalah sama Jawa. Tapi ya syukurlah. Ternyata setelah kita jalani, kita pakai cara-cara yang telah kita punya seperti yang ada di Jawa. Ternyata juga dapat hasil yang maksimal. Malahan awal-awal dulu waktu saya bertani di sini dengan varietas tomat yang dulu, yang Serpo, itu sampai 3 kilo lebih. Tapi sekarang susah kalau mencapai satu pohon itu 3 kilo. Mungkin sekarang ya 1,5 sampai 2 kiloan lah sekarang. Jadi itu pertama yang jadikan inspirasi saya untuk bertani terutama tomat. Yang kedua memang harga sayur mayur. Kita di Balangan ini agak susah sayur mayur. Kalau kita sendiri tahu, mungkin ke pasar atau kemana-mana harga sayur mayur memang mahal banget. Jadi saya optimis kalau memang saya bertani nantinya akan membuahkan hasil yang lumayan bagus ya intinya kan. Jadi waktu pertama mencoba pertanian memang semua usaha itu nggak ada yang mulus. Terutama waktu kita membuka pertanian pertama di Kalimantan Timur, awalnya di Kalimantan Timur itu bangkrut. Nah, dengan modal yang 70 juta cuma balik sekitar 16 jutaan. Tetapi habis itu saya berpikir ada beberapa kesalahan yang saya lakukan di sana. Saya alihkan pertanian itu ke Kabupaten Balangan sendiri. Setelah kita berapa kali evaluasi, akhirnya dari karyawan yang sedikit, oh ternyata dengan karyawan seini hasilnya kurang memuaskan. Karena apa? Karena ternyata kebutuhannya kita itu hasil dari pertaniannya sama transportnya nggak mencukupi. Akhirnya saya nambah karyawan, begitu pas, oh ternyata ukuran karyawan untuk mencapai barang yang bisa kita kirim itu harus kita sesuaikan. Soalnya kalau karyawannya terlalu sedikit, rugi kita ngirim barangnya ke pemasaran ke Barabe atau ke Kandangan, itu kan rugi. Jadi bertani itu memang nggak ada, lika-likunya panjang banget. Ya, jadi nggak sekonyong-konyong kita langsung bertani, tapi kita harus belajar dari pengalaman. Kami sama-sama punya mimpi ya, pengen menciptakan lapangan kerja intinya. Jadi ya karena suami sudah mengidekan untuk pertanian dan saya punya lahan juga, jadi saya mensupportnya. Dan ternyata sampai sekarang terbukti kita nambah terus karyawan dan itu kebanggaan sendiri. Selain untung atau ruginya, tapi dengan menciptakan lapangan kerja kita merasa sesuatu hal yang membanggakan, bisa membantu orang, bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga karena ya tahu kan dari awal-awal kita mungkin berumah tangga sebagai ASN itu memang cukup, penghasilan kita cukup, tapi tidak berlebih. Jadi ya untuk menambah penghasilan, karena kebutuhan kita meningkat, kita punya anak, kita punya keinginan, mungkin awalnya kendaraan pengen mobil, jadi kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan penghasilan lain selain ASN. Karena kita tinggal di sekitar Kecamatan Halong ini yang banyak lahan luas atau apa, kita cobalah kembangkan potensi itu dari pertanian. Karena di pertanian sendiri, saya lihat perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang beralih ke pertanian. Iya, saya rasa untuk pertanian masih banyak peluangnya sebenarnya. Karena pertanian ini salah satu yang paling penting sekali. Pertanian ini kalau untuk kabupaten, mungkin tingkat kabupaten atau provinsi itu, ini ada program pemerintah juga untuk menekan inflasi. Jadi kalau kita mengembangkan pertanian di dalam kabupaten kota sendiri, mungkin untuk inflasi kita, harga-harga itu tidak bisa melonjak seperti kalau kita nggak punya komoditas sendiri gitu. Jadi tahun 2015 itu saya punya modal 70 juta.
untuk bertani. Memang waktu itu rata-rata saya rasa untuk bertani 1 hektar itu modalnya antara 60 sampai 70 juta waktu itu. Karena memang gaji belum semahal sekarang. Jadi saya rasa cukup. Tapi dengan modal segitu ya cukup kita untuk 1 hektar bertanam aja. Dan hasilnya kalau kita memang cuma tanam 1 hektar dan satu komoditas saja yang kita tanam, sama kita tanam cabai atau tanam terong atau tanam tomat aja, satu macam aja. Kalau di saat kita harganya turun, kita sudah nggak bisa apa-apa, kita pasti rugi. Jadi kita berpikir waktu itu kita sudah di tahun pertama kita rugi, kita berpikirnya sudah kita menambah karyawan dan menambah modal. Jadi jangan takut kalau kita pengen sukses, nggak boleh kita nggak berhasil sekali langsung berhenti, nggak bisa. Kita kalau nggak berhasil, kita ya coba kita evaluasi di mana sih kita itu nggak berhasilnya. Waktu itu ya memang ternyata kita nggak berhasilnya dari segi pemasaran yang pertama, yang keduanya itu mungkin di daerah timur sana kita dari segi pengairan. Akhirnya makanya saya pindahkan ke Halong. Di Halong ini saya pilih daerah-daerah di pinggiran Sungai Balangan dan Sungai Halong. Memang secara tanah juga mungkin lebih subur di sini karena di pinggir sungai. Habis itu kita buka jaringan. Untuk pemasaran kita dulunya cuma sampai Barabe aja. Sekarang pemasarannya sampai, kalau ke arah timur kita sampai Balikpapan, kalau ke arah ke kota mungkin sampai Martapura kita. Jadi ada di Barabe, Kandangan sampai Martapura. Jadi untuk bertani ini memang harus banyak teman, banyak kenalan, karena kita nggak bisa juga nggak ngerti. Nanti kalau kita nggak banyak teman, nggak mungkin nggak tahu harga, nggak tahu mana tanamannya orang di mana-mana. Itu kita harus tahu apa yang ditanam orang. Kita kalau bisa jangan barengan tanam sama orang. Bahasanya kalau di Kaltim kami memang rugi total ya. Dengan bahasa kita, dengan modal seitu cuma baliknya mungkin nggak sampai 1/5-nya kan ya. Itu rugi total. Setelah kita pelajari di Halong, tahun tanaman pertama kita masih rugi. Makanya kita dari 3 orang karyawan nambah jadi 6. Dan ternyata dengan 6 itu kita sudah bisa memproduksi 1 pickup panenan. Jadi kalau mengantar ke Barabe atau ke Kandangan kita sudah nggak rugi lagi. Tapi kalau kita mengantarnya cuma 2 pikul, 3 pikul sampai 5 pikul tuh kita rugi di transport. Akhirnya nambah karyawan jadi 6, jadi 9. Nah terus merasa berhasil, kami nambah karyawan sampai 18 orang waktu itu. 18 orang, nambah lagi yang terakhir ini sampai 35 orang itu. Menanam itu banyak tanaman yang kita tanam. Jadi waktu awal-awal itu kita nggak fokus 1-2 tanaman aja. Pernah mencoba sampai 12 tanaman. Jadi tanaman jagung, terong, tomat, gambas, habis itu brokoli, habis itu buncis, semangka, melon, pokoknya 12 macam tanaman yang sudah kita coba. Setelah kita coba-coba dan ternyata yang paling menjanjikan saya rasa ya tomat, terong, brokoli sama lombok. Tapi akhir-akhir ini kami cuma fokus ke tomat sama lombok aja karena terong sudah mulai banyak penyakit di sini kan. Jadi itu. Kalau masalah yang kita gimana ya, karena kita tadi semua sudah kita coba, jadi kita apa ya, kayak paham apa yang pasarnya yang dimana enak. Kalau tanaman terong itu memang enak pemasarannya. Kalau brokoli harganya mahal tapi pemasarannya kurang. Kalau tomat ini kita mau panen berapapun pasar siap nampung. Kalau tomat hampir, pokoknya paling pembuangan pemasaran itu paling enak tomat itu. Tantangan terberat kami itu sebenarnya satu, musim banjir. Jadi karena kami ini tanam di lahan pertanian yang dekat sungai, lahan pertanian kami ini kan dekat sungai. Apabila ada banjir besar ya sudah habis semuaan. Nggak ada sisanya itu tanaman. Yang ada paling tinggal tanahnya aja. Jangankan tanamannya, mulsa, turusnya aja sudah hilang semuaan. Itu yang bikin kita bangkrut total. Karena untuk bertani ini ya lumayan modalnya sekarang nih. Karena satu pohon itu
kita sudah bisa ibaratnya sudah mengeluarkan modal antara 5.000 sampai 6.000 rupiah untuk satu pohonnya. Oh, tanaman cabai, tanaman tomat itu hampir kurang lebih 5.000 sampai 6.000 rupiah per pohon. Iya. Itu tinggal ngalikan aja berapa ratus ribu yang mau kita tanam kan di situ. Jadi gini ya, waktu kita dulu waktu masih muda itu kita ada guru waktu saya sekolah itu ada guru, itu dosen saya sendiri. Jadi beliau itu pernah ya mungkin ngasih nasihat ke kita. Sebaik-baiknya orang itu kalau bisa orang itu yang bisa membuat orang itu membantu orang ya, yang bisa membantu orang ya. Makanya kita itu berupaya untuk menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua itu saya juga masih ingat kata-kata dosen saya itu, lebih baik kamu jadi tikus tapi jadi rajanya daripada kamu jadi harimau tapi harimau ompong, katanya gitu. Jadi intinya kayak gitu tuh, kita itu sebaik-baiknya kerja itu jangan ikut orang. Kalau peribahasanya itu kalau perlu kita jangan ikut orang. Kita buka usaha sendiri, kita tekuni sendiri. Akhirnya kalau kita tekuni sendiri, kita buka sendiri, kita tekuni sendiri, kalau mau berhasil banget. Tapi kalau kita sudah ikut orang dan berada di zona nyaman, ya sampai kapanpun ya kayak gitu, nyaman-nyaman aja tapi nggak akan pernah berkembang pesat, itu intinya. Jadi saya banyak berpikir itu ke situ. Makanya saya sering ngasih nasihat ke adik-adik itu, ya teman-teman adik-adik, kalau bisa itu jangan malu sama pekerjaan. Pekerjaan apa aja yang penting itu tidak mencuri, kerjakan. Kita nggak munafik kalau pekerjaan kita sebagai ASN tuh enaknya apa, kita nggak ngerti hujan, nggak ngerti petir, kita nggak usah berpikir, itu tiap bulan kita sudah dapat gaji, itu enaknya itu aja. Cuma kalau masalah berkembang mungkin kalau kita nggak punya kerjaan sampingan, akhirnya ya tadi kita akan monoton, stagnan di situ-situ aja. Kalau masih muda itu jangan cepat puas. Ya. Bersyukur sih boleh maksudnya. Cuma kalau kita merasa penghasilan kita itu masih standar ya, bermimpilah, jangan takut bermimpi dan mencoba hal-hal baru. Jangan takut gagal, bangkit dan bangkit. Ya. Tuh. Karena pasti gagal. Kalau orang mau sukses itu gagal duluan. Pertama gagal. Saya bertani itu, ini sampai istri pernah juga sih, istri agak jengkel tuh pernah juga. Kalau iya karena 2 kali kan, pertama gagal, sudah gagal total. Yang kedua sudah enggak, saya bilang tadi enggak untung kan, sudah rugi tapi enggak banyak. Saya bilang kalau yang ketiga itu gagal, kami masih teruskan, itu orang bodoh. Tapi kalau ketiga ini mau sukses, maksudnya sudah mulai ada hasilnya, ya kita teruskan. Jadi saya cuma punya saran juga, kalau bisa kita itu punya usaha yang minim persaingan. Jadi saya bertani ini dulu waktu itu kan di Halong itu cuma saya aja. Saya ada 2 orang, saya sama almarhum Jumali aja. Di kecamatan Halong itu yang berarti cuma 2 orang aja. Nah, makin lambat laun karena mungkin merasa teman-teman saya kasih inspirasi mau jalan, sekarang sudah di Halong itu banyak banget orang yang sudah mulai bertani di bidang hortikultura. Nah, tapi dengan bertambahnya petani-petani di Halong saya senang. Karena tidak monoton orang Halong ini dengan kebiasaannya yang cuma mengandalkan karet. Ya kalau harganya masih bagus, kalau harganya sudah turun kan kasihan. Jadi bertani ini untuk istilahnya untuk tambahan mereka. Tapi saya juga nggak berhenti di sini. Saya sudah punya komoditas lain 2 tahun sampai 3 tahun yang akan datang yang belum ada juga orang menjalankan pertaniannya itu perkebunannya ini di Halong sini. Jadi saya sudah mau ancang-ancang untuk pindah haluan dari hortikultura ke tanaman lain itu. Jadi kita nggak boleh puas dengan horti terus. Suatu saat pasti horti kalau makin banyak pasar itu kan hukumnya kalau banyak pasti murah. Semakin banyak orang bertani semakin murah, semakin banyak pesaing kita makin susah. Makanya saran saya kalau usahakan jangan banyak pesaingnya, itu aja. Jadi gini ya, jadi sebenarnya bertani itu paling enak sih, sebenarnya hitungnya itu enak.
Kalau kita pakai manajemen itu sebenarnya kayak tadi saya sebutkan, satu pohon itu 5-6 ribu, tergantung kita mau nanam berapa. Tapi kita juga harus tahu nanti kita target, kita harus punya target, satu pohon harus berapa, kosnya berapa, dapatnya nanti berapa kilo, harga per kilonya kita target. Minimal kita nanti dalam bertani itu nggak boleh target itu maksimal banget, target itu ya optimal lah. Kalau tomat itu biasanya sampai 2-3 kilo tadi kan, ya kita targetnya 1,5 kilo lah. Harga normalnya 6.000 minimal sama mama. Tapi kalau lebih dari target itu berarti kan semua sudah untung di kita. Jadi kalau memang karena kita skalanya agak gede ya lumayan sudah. Lagian dengan bertani ini kita kan semakin lama semakin tua. Nggak ada orang itu semakin lama semakin muda. Kalau bisa semakin tua itu kita semakin rileks, nggak terlalu capek, tapi dengan ya penghasilan yang pasif tadi ya. Jadi kita ada yang sudah mencarikan uang sendiri. Dan tambahannya biar lebih sukses, jangan pernah jadikan karyawan itu jadi bawahan, tapi jadi partner. Dan kita punya manajemen. Gimana mereka itu biar bertanggung jawab dan bekerja. Itu kita kasih reward kalau mereka sukses, karena setiap kebun kita itu ada kepalanya yang bertanggung jawab. Nah, semakin banyak mereka suksesnya, kita kasih bonus semakin banyak. Jadi antara satu sama yang lain itu beda. Itu yang memberi mereka bertanggung jawab, bekerja sepenuh hati, tanpa kita harus kontrol setiap hari. Jadi kalau bertani itu teknik budidayanya kita masih teknik yang konvensional ya, biasa aja sih sebenarnya, standar aja. Cuma yang paling penting dari bertani itu satu, kalau masalah penanaman itu kita harus satu menentukan tingkat kesuburan tanah. Makanya nggak sembarangan kita pilih tanah. Ada sebagian lahan kami itu malah nggak kita kerjakan, kita malah menyewa lahan orang. Kita harus pikiran cost juga. Kalau lahan kita itu jauh dari jalan, jauh dari sungai, itu costnya lebih besar. Karena nanti mesin untuk nyuplai airnya ke lahan kan juga perlu modal banyak ya dari bahan bakar. Terus kalau dari jalan jauh juga nanti waktu kita panen ongkos angkutnya juga kita pikirkan. Makanya nggak semuaan tanah yang untuk pertanian ini kita harus memikirkan tingkat kesuburan tanah, dan tadi kita mikirkan costnya yang harus kita pikirkan itu tadi. Untuk pengolahan lahan, mungkin kalau pengolahan lahan mungkin secara teknisnya seperti teman-teman biasa. Jadi lahan itu kita olah, kita bajak. Habis kita bajak kita kasih kapur dolomit supaya tingkat keasamannya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita membuat pH itu netral. Setelah itu dibikinkan bedengan. Setelah bikin bedengan kita kasih, ya ini mungkin yang beda dari petani-petani yang di sini pada umumnya kami masih pakai abu sekam. Jadi kami dalam 30 meter gulutan atau bedengan itu kami pakai abu sekamnya itu 1 karung. Setelah kami kasih abu sekam, kami kasih pupuk dasar. Pupuk dasarnya pupuk dasar kimia. Jadi dalam 1 hektar itu biasanya kami kasih 6-8 karung atau 3-4 kuintal. Setelah itu kita tutup sama mulsa, ya baru dilakukan setelah satu minggu penutupan baru dilakukan penanaman. Itu nggak ada yang spesial sih, mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Cuma yang mungkin beda kita ya intensif di segi perawatan. Di perawatan kita melakukan spray atau penyemprotan tergantung musim. Kalau musim hujan ini bisa jarak 2 hari sampai 3 hari kita sudah lakukan penyemprotan. Tapi kalau musim panas bisa 3 sampai 4 hari baru melaksanakan penyemprotan. Kalau pemupukan seperti biasa kita lihat nanti mungkin jarak 1 sampai 2 minggu kita lakukan pupukan. Kalau tomat itu biasanya sampai panen kita cuma 4 kali pemupukan saja. Kalau peran dinas pertanian selama ini sih, kalau peran langsungnya sih nggak ada. Cuma ada kawan-kawan dari dinas pertanian ya kadang-kadang bisa aja sih menyurvei ke lahan kami. Tapi kalau peran untuk bantuan atau apa kami memang usaha mandiri. Jadi kita nggak, ya untuk support mungkin ya
Kalau saya sih pengennya ya disupport. Mungkin ya kalau memang ya dicoba dipantau ke kita atau ke sini. Jangan malu untuk memulai hidup biar itu jadi petani. Jangan rendahkan orang itu sesuai dengan profesinya. Petani itu bukan pekerjaan yang hina, karena petani juga yang bisa memakani seluruh rakyat Indonesia. Jadi petani itu sebenarnya kerjaan yang mulia. Jangan takut gagal, berani bermimpi, dan teruslah berusaha. Dan satu prinsip, untuk kepentingan masyarakat banyak bermanfaat. Kita hidup bermanfaat untuk masyarakat. Perkenalkan, nama saya Mbak Hedi. Kalau di lapangan sini, di tempat pekerjaan, terkenalnya Mbak Hedi. Saya sama teman-teman mengikuti Pak Dokter selama sekitar 10 tahunan bekerja bertani di sini. Saya senang sekali ikut Pak Dokter karena orangnya baik. Di samping itu panenan kita menjanjikan kalau di tani. Jadi kita bertahan di sini di Along, Kalimantan Selatan, di Kabupaten Balangan sini selama 10 tahun lebih. Terima kasih sama Pak Dokter karena menampung saya untuk kerja di sini, dan teman-teman semuanya. Semua pekerjaan untuk semua di sini diserahkan sama saya. Harapan kami untuk Kabupaten Balangan, mudah-mudahan banyak pemuda-pemuda yang mengikuti jejak kita untuk ketahanan pangan di Balangan.